Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Agus di PKKB, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Di sini saya akan menyampaikan tentang pokok bahasan perencanaan penanggulangan krisis kesehatan pada bencana, di mana ada perencanaan, ada kegiatan kedaruratan dan pasca darurat. Ya, perencanaan ini nanti penting, khususnya paradigma penanggulangan bencana saat ini adalah tidak pada penanggulangan kedaruratan saja ketika terjadi bencana, tetapi juga bagaimana mengenali bahaya bencana dan bagaimana menanggulanginya. Pengertian bencana seperti yang telah ada di Undang-Undang Nomor 24 ya tahun 2007 ya, terkait dengan Undang-Undang Kebencanaan ya. Ini sudah ada di sini ya, Undang-Undang Kebencanaan. Nah, ini ya, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, bahwa bencana ini adalah peristiwa ya, jadi atau rangkaian, bisa satu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu. Peristiwa bencana alam contohnya gunung kelut, rangkaiannya apa kira-kira? Sebelum gunung meletus mungkin gempa dulu, terus ada gunung erupsi, ada longsor, ada banjir lahar dingin, ada pasca bencana, penyakit pasca bencana seperti ISPA, infeksi saluran pernafasan karena debu ya, infeksi mata ya, terus diare dan lain sebagainya. Terus krisis kesehatan akibat ini kekeringan karena matinya mata air. Habis gunung meletus itu biasanya mata air di sekitar kawasan rawan bencana gunung kelut itu mati ya. Sehingga ini merupakan rangkaian peristiwa ya, kalau kita lihat ini rangkaian, berangkai-rangkai ya. Jadi ada satu bencana besar, terus ada rentetan kejadian yang mengikuti, yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan. Kehidupan itu nyawa, penghidupan itu mempertahankan nyawa ya, mempertahankan hidup kita. Kehidupan ini ya fungsi tubuh kita, fungsi fisik jiwa kita. Kalau penghidupan ini ya bagaimana supaya fisik dan jiwa itu tetap sehat, tetap optimal fungsinya. Ini terganggu yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun non alam. Kita tahu ada bencana karena bencana alam, tsunami, banjir, gunung meletus, gempa bumi, longsor, angin puting beliung ya. Terus atau non alam ya, ini ada non alam, ini ada non alam, ada alam. Non alam itu apa contohnya? Non alam ya mungkin karena nuklir ya, kebakaran ya, kemarin Pertamina itu ya. Terus reaktor yang bocor ya, reaktor bocor, contohnya amonia ya, amonia di perusahaan pernah itu di Mojokerto Ajinomoto itu, amoniaknya itu bocor sehingga hewan ternak di sekitar pabrik, kampung-kampung di sekitar pabrik itu mati ya, sapi-sapi, kambing mati karena kena amonia. Maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis ya. Itu. Lah, ini tadi yang saya sebutkan ya, contoh-contohnya ya, ini yang alam, gempa bumi, tsunami, gunung berapi, non alam, dan sosial ya, konflik sosial, teror bom ya. Terus semuanya adalah berdampak pada kesehatan terhadap kelompok rentan ya, kelompok rentan atau disebut juga kelompok rentan itu vulnerability ya, vulnerability ya. Apa saja itu, mulai dari bayi ya, terus bumil ya,
termasuk ibu mentetei, terus apa gangguan jiwa ya, gangguan jiwa, terus lansia, termasuk di situ disabilitas ya, disabilitas cacat loh ya, terus tambahan sekarang PTM, penyakit kronis ya, penyakit kronis. Nah, ini termasuk apa vulnerability ini. Kita lanjutkan. Ini contoh bencana alamnya ya. Contohnya ini mulai dari gunung, angin puting beliung, banjir ya, longsor, tsunami. Indonesia penuh dengan ini gagal teknologi, contohnya termasuk epidemi kemarin COVID ya. Ini termasuk COVID ya, COVID kemarin, konflik teror ya di Poso kemarin ya. Nah, ini gunung berapi ini Gunung Kelut ya, Gunung Kelut yang terjadi gunung anakan itu ya. Ini aslinya Gunung Kelut ini luar biasa, gunungnya kecil tapi potensi eksplosifnya atau daya ledaknya itu tinggi. Ini peta bencana. Jadi di dalam perencanaan penanggulangan bencana itu kita harus mengenal peta bencana apa aja. Ini saya contoh yang di daerah saya sendiri ya, di Kabupaten Blitar. Ini mulai dari sini, ini daerah pegunungan, apa ini longsor ya, tanah longsor. Di sini apa? Ini KRB, kawasan rawan bencana Kelut. Nah, ini radius berapa? Kurang lebih 10 km ya, keliling ini. Nah, ini kawahnya di sini kawah. Oke, lanjut di daerah sini perbatasan Tulungagung, ini Angin Topan ya. Angin Topan di sini. Di sini karena ini ada das ya, daerah aliran sungai, ini ada Sungai Berantas ya. Nah, ini resiko terjadi banjir. Selain dari Sungai Berantas, ini juga ada sungai di sekitar gunung-gunung pegunungan di selatan Blitar. Terus di Blitar Selatan itu ada beberapa pantai, Tambak Rejo, Serang, Jolo Sutro. Ini resiko apa? Tsunami ya, tsunami. Megatrust ya, ada ancaman ancaman 23 meter ombak ya. Ini dan juga letusan Gunung Kelut ini berdampak di Kabupaten Kediri, Tulungagung, dan Malang ya, seperti itu. Inilah potensi bencana yang ada di Kabupaten Blitar dan Kota Blitar. Ini kota ini kecil di sini ya, kota Blitar kecil ya, tidak punya ancaman bencana yang besar, tidak ada, karena dia diapit oleh kabupaten. Baik, ini kemarin contoh-contoh di kota itu hanya banjir kota ya, banjir kota ini biasa terjadi di musim penghujan. Terus kemarin juga ada ini pohon roboh ya, pohon roboh ya, ini termasuk bencana ringan ya sebetulnya, seperti itu. Nah, karakteristik bencana, setiap jenis bencana itu memiliki karakteristik dan masalah yang diakibatkan ya, punya ciri ya. Oke, punya ciri. Oke ya, ntar ada adzan, kita dengarkan adzan dulu. Ya, sambil kita mendengarkan adzan dulu, sebentar ini saya pause dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sampai slide 11
Jadi karakteristik bencana itu antara tiap bencana itu tidak sama ya. Jadi ada cirinya dan ada masalahnya yang berbeda sendiri-sendiri. Contoh banjir begitu. Karakteristiknya apa banjir itu? Ya karakteristiknya dia pasti mengakibatkan penyakit yang berbeda dengan bencana gunung meletus. Contoh kasus di Blitar itu, ketika ada gunung kelut meletus, maka resiko penyakitnya adalah ISPA, penyakit mata. Tapi kalau banjir itu karakteristik masalahnya contohnya diare. Mengapa diare? Karena air sumur itu bercampur dengan karena banjir ya, hari pertama banjir itu bercampur dengan kotoran-kotoran di sekitar. Ya kotoran ternak, kotoran manusia ya, dan sebagainya itu campur jadi satu masuk di sumber air. Ya sehingga mengakibatkan diare massal ya, outbreak biasanya. Atau KLB, kejadian luar biasa diare. Jadi ada karakter-karakter yang berbeda. Makanya nanti di dalam perencanaan pun juga berbeda antara satu bencana dengan bencana yang lain. Dengan mengenal karakteristik setiap ancaman, ya ini, dengan mengenal karakteristik setiap ancaman, maka kita dapat mengetahui ya perilaku atau tindakan kita bagaimana sesuai dengan karakter dan masalah yang terjadi sesuai dengan jenis bencana itu. Contohnya adalah hal ini untuk menyusun langkah-langkah pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan ya. Ada 3 istilah ya. Ada pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan ada rencana operasional atau ya rencana tanggap darurat, rencana operasional. Contoh ini karakteristiknya ya, gempa bumi itu tidak ada tanda-tanda tiba-tiba, kejadiannya tiba-tiba ya, tidak ada tanda. Terus dampak utamanya apa? Pergerakan patahan, mengakibatkan seluruh bangunan dan infrastrukturnya rusak ya, seperti itu. Masalahnya apa ya? Ini permasalahannya adalah tindakan medis harus segera. Masalah kesehatan sering trauma, kesukaran akses dan mobilitas karena bangunan-bangunan yang roboh ya, seperti itu. Ini contoh gempa bumi. Tsunami, ada tanda dapat diprediksi tsunami itu ketika surut ya, air laut surut ya, sampai surut tiba-tiba gelombang besar datang. Itu. Jadi ketika air surut ada gempa ya, air laut surut itu prediksi ada gelombang tsunami. Sangat destruktif terhadap lingkungan daerah pesisir, termasuk merusak seluruh bangunan di infrastruktur. Yang telah kejadian kemarin Aceh ya, Aceh yang luar biasa ya, hampir 100.000 korban meninggal. Permasalahannya apa? Waktu evakuasi singkat, tindakan medis harus singkat, cepat, segera. Masalah yang paling sering adalah tingginya korban meninggal dan kasus trauma. Itu yang tsunami ya, begitu. Jadi karena kejadiannya mendadak, onsetnya itu singkat, sehingga banyak mengalami korban meninggal dan kasus trauma. Angin siklon tropis ya, ini istilahnya angin puting beliung ya toh. Angin siklon tropis istilahnya. Dapat diprediksi terkait musim, biasanya awal hujan, awal musim penghujan ya. Dapat merusak bangunan, akses ya, karena pohon tumbang ya, pohon tumbang biasanya, pohon tumbang, terus jembatan roboh. Permasalahannya memerlukan evaluasi tindakan medis, dan masalah yang paling sering adalah trauma. Jadi di bidang kesehatan itu terus dibutuhkan ya. Lanjut banjir. Banjir itu lambat, cepat atau tanpa peringatan. Bisa lambat, bisa cepat, bisa tanpa peringatan. Contoh banjir bandang. Kejadian banjir bandang di Mojokerto pernah itu terjadi.
hujan tidak begitu lebat, tapi ternyata di daerah gunung itu hujannya lebat ya, sehingga membawa bekas-bekas pohon-pohon tumbang, lumpur, pasir, batu ya menuju ke kota ya. Terkait musim hujan, dampak merusak tergantung pada tinggi air, luas genangan, lamanya genangan, kecepatan aliran, material yang hanyut. Dapat mengakibatkan kerusakan struktur bangunan, dapat memutus akses, mengisolasi masyarakat. Ini yang paling penting. Saya sudah pernah mengalami ya, ini pertolongan juga masyarakat yang terisolir karena banjir. Permasalahan yang pertama adalah makanan. Makanan itu yang paling penting ya, makanan dan pakaian. Evakuasi segera, masalahnya mengakibatkan masalah kesehatan masyarakat, potensi penyakit menular dan KLB ya, biasa diare tadi ya, diare itu yang sering terjadi pada banjir. Ini kita mengenal karakteristik dulu ya, nanti kita bisa merencanakan ya apa yang perlu kita lakukan ketika terjadi bencana ini. Tanah longsor ya, cepat ini tanpa peringatan, tidak ada peringatannya, mengakibatkan kerusakan struktur bangunan dan dapat memutus akses. Sama dengan banjir tadi, memerlukan evakuasi. Masalah yang sering adalah trauma ya, ini kalau tanah longsor. Baik, adik-adik sekalian mahasiswa Polkesma, jadi dengan mengenal karakteristik bencana ini, kalau Anda nanti berdinas di suatu tempat, maka Anda akan mendapatkan informasi-informasi terkait bencana dari mana. Kalau bencana secara umum itu dari BPBD setempat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia ada BPBD. Dan yang kedua, ini tentang krisis kesehatan, kita pasti bergabung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota setempat. Itu nanti ada PSC, ada yang tidak ada, tapi kebanyakan sudah ada PSC-nya, Public Safety Center. Dalam siklus manajemen bencana ini, kita sebagai tenaga kesehatan itu ikut dalam klaster kesehatan dalam gerbong besar yang dikomandani oleh BPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, bagaimana siklus manajemen bencana seperti beberapa penjelasan saya yang lalu sudah saya jelaskan. Jadi mulai dari yang pertama adalah pencegahan dan mitigasi. Ini tidak ada potensi ya. Jadi tidak ada potensi bencana. Ketika ada potensi, ya ini ada potensi bencana. Ini kesiapsiagaan. Siap-siaga. Begitu siap siaga, ini bencana ya meletus, tanggap darurat. Ya, kita ada aksi tanggap darurat, ya, evakuasi, pencarian, pertolongan, evakuasi, hunian sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, ya sampai kurang lebih maksimal 1 minggu 2 minggu. Habis itu pemulihan ya, pemulihan atau rehab renkon ya, rehabilitasi dan rehabilitasi ya, rehabilitasi dan rekonstruksi ya, rekonstruksi, membangun kembali, memelihara, membersihkan, merehab atau merekonstruksi. Merekonstruksi itu membangun kembali ya. Jadi saya ulangi, ini ada biru, kuning, merah, hijau. Ini pencegahan mitigasi, tidak ada potensi. Contoh, hari ini hujan, berarti ada potensi banjir, berarti kesiapsiagaan. Gunung meletus, oh tidak ada tanda-tanda, masih aman, kawah masih aman, warna biru, tidak coklat, pencegahan dan mitigasi. Begitu kejadian, langsung tanggap darurat. Ini peran dari tenaga kesehatan luar biasa di sini. Dan terakhir adalah pemulihan. Itu rantainya seperti itu. Secara eksplisit ya, secara detail ya, itu mulai dari pencegahan tadi ya, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, terus ada peringatan dini, EWS ya, Early Warning System, memberikan informasi peringatan pada masyarakat adanya ancaman ya.
terus kejadian, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, pembangunan ya, rehabilitasi dan rekonstruksi dan pembangunan kembali dalam masa aman ya. Jadi, dan ini pemulihan darurat, ada pemulihan darurat, ada pemulihan dini awal ya. Ini jadi tanggap darurat, ada pemulihan darurat dan pemulihan dini awal. Ini kurang lebih jaraknya ya antara 7 sampai 14 hari ya, antara pemulihan darurat dan pemulihan dini atau awal. Oleh karena itu, dengan mengenali ancaman karakteristik dan juga kita paham siklus manajemen ini, maka paradigma sekarang kebencanaan adalah bagaimana mengurangi risiko bencana ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, mengurangi risiko bencana. Jadi kita ini sekarang lebih memprioritaskan pada pra bencana, mulai dari pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Ini penting karena memang meminimalisir korban itu lebih utama daripada memberikan pertolongan pada korban. Karena dengan mencegah itu lebih baik daripada mengobati, istilahnya seperti itu. Pendekatan pengurangan risiko bencana melalui manajemen risiko. Jadi ini ada pendekatan PRB ya. Kebetulan ini ada FPRB juga di masing-masing kota, kabupaten, forum ya, pengurangan risiko bencana. Nah, ini di masing-masing kota, kabupaten ada. Isinya itu adalah forum atau badan permusyawaratan untuk bagaimana kita memanage risiko bencana di masing-masing daerah, di daerah kita. Forum ini terkenal dengan nama FPRB. Nah, FPRB ini ada anggotanya adalah pentahelik. Kita sebut pentahelik. Ada yang nyebut ada heksa, penta itu 5 ya. 5 itu mulai dari apa saja? Ada pemerintah ya. Pemerintah, terus ada lembaga usaha ya, lembaga usaha, media, ada perguruan tinggi, ada masyarakat dan relawan ya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pemerintah, lembaga usaha, media, perguruan tinggi, masyarakat dan relawan. Ini kebetulan kami juga bergerak di bidang FPRB, Pak Agus, jadi ada sedikit pengalaman lah terkait dengan bagaimana pembentukan FPRB dan mengaktifkan FPRB itu dalam rangka untuk mengawal kebencanaan yang ada di sekitar kita. Ini saya ambil dari makalahnya Krishna Pribadi 2009 ya. Jadi melakukan kegiatan PRB atau pengurangan risiko bencana itu adalah mulai dari memahami situasi sekitar kita. Ini penting. Ini namanya ya first assessment ya. Memahami dulu, memahami ancaman bahayanya apa. Maka nanti di situ namanya nanti rencon ya, rencana kontingensi. Ada kontingensi itu adalah rencana yang menggambarkan bagaimana kita nanti menghadapi sebuah bencana. Siapa melakukan apa, mempunyai potensi apa, itu namanya rencon ya. Masing-masing bencana beda renconnya nanti. Dan FPRB, Dinas Kesehatan, kita nantinya orang-orang kesehatan juga terlibat dalam menyusun rencana kontingensi. Terus memahami kerentanan kelemahan kita ya, apa kerentanannya itu, mungkin vulnerability-nya banyak ya, vulnerability-nya banyak, terus angka kejadian penyakit tidak menularnya tinggi, ekonomi rendah ya, dan lain sebagainya. Dan menilai risiko bencana yang kita hadapi ini ancamannya itu dalam waktu singkat apa lama,
Terus kira-kira terprediksi apa tidak, seperti tadi karakteristik bencana macam-macam tadi. Terus merencanakan tindakan untuk mengurangi risiko. Merencanakan tindakan untuk mengurangi risiko. Terus selanjutnya adalah melaksanakan tindakan pengurangan risiko bencana. Tindakannya apa aja untuk mengurangi risiko bencana? Ya, kalau namanya mitigasi itu ada dua tindakannya, struktural dan non struktural. Ada mitigasi dan ada perencanaan, ya, ada kesiapsiagaan, preparedness, ya. Mitigasi ada dua, struktural dan non struktural. Mitigasi, ya, jadi ini mengurangi. Struktural contohnya apa? Membuat talut, ya, membuat tanggul kalau itu banjir. Non strukturalnya ada himbauan untuk tidak buang sampah sembarangan, seperti itu. Itu melaksanakan tindakan pengurangan risiko. Bersih-bersih sungai, ya toh. Kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup mengadakan Wet Clean Day, ya, bersih-bersih sungai, telusur sungai. Ada lagi ini komunitas-komunitas sampah, terus komunitas bersih bumi, komunitas manusia plastik. Ada plastik selalu dikumpulkan. Nah, itu komunitas-komunitas itu penting, kita harus bergabung. Kalau belum ada kita buat, ya, sehingga kita bergerak yang terdekat, yang memungkinkan kita capai sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan passion kita, ya, keinginan kita, dan bermanfaat di masyarakat. Kapan lagi kita alumni Polkesma tidak bermanfaat di masyarakat, ya, kapan lagi? Makanya kita harus punya cita-cita untuk itu, ya, seperti itu. Baik, untuk meningkatkan kemampuan kapasitas masyarakat dalam mengurangi risiko, langkah-langkahnya itu apa saja? Menyadarkan masyarakat, pendidikan kebencanaan, memahami situasi lingkungan kita, pegunungan, pantai, daerah aliran sungai berantas, ancamannya apa? Ini kita harus paham. Nah, ini bisa dimusyawarahkan di tingkat RT, di RW, ya, seperti itu. Bahkan di kelurahan ada namanya Keltana, Kelurahan Tangguh Bencana, Destana, ya, Desa Tangguh Bencana. Terus kerentanan kita apa? Kemampuan kita apa? Rentannya apa? Pemudanya sedikit, orang tuanya banyak, gitu. Kemampuan kita apa? Ini diukur. Ya, nanti ada teknik-tekniknya untuk melihat kerentanan dan kemampuan kita. Kalau di daerah itu namanya IKD, ya, Indeks Ketahanan Daerah. Pak Agus ada itu di IKD, indeks, ya, Indeks Ketahanan Daerah. Ini selalu dinilai ini oleh BPBD provinsi, ya. Terus kemampuan untuk menilai risiko yang dihadapi baik oleh individu, keluarga, dan masyarakat di lingkungannya. Nah, ini kadang-kadang masyarakat kurang peduli, tidak tahu risiko, bikin kafe, bikin warung di lereng sungai, yang mungkin kan nanti itu longsor. Membuat rumah di dalam tanggul, bahkan mohon maaf di Blitar itu ada tanggul untuk menahan lahar dingin. Itu sekarang itu malah rumahnya lebih bagus-bagus daripada orang yang di kota, karena TKW, ya, tenaga kerja wanita yang di luar negeri, TKI, ya. Sehingga ini kemampuan menilai risiko itu rendah, itu nggak peduli, ya, tidak peduli dengan risiko yang akan dihadapi. Alah, ngene nggak apa-apalah, mungkin saya nggak ada bencana. Bahkan mohon maaf, ya, ada kota itu yang nggak mau membentuk BPBD karena apa? Merasa tidak pernah ada bencana. Padahal sekarang tidak ada satu kota pun yang nggak pernah ada bencana, ya, Pak, nggak ada bencana, ya. Paling kecil itu adalah hujan, angin puting beliung, itu masing-masing kota itu masih pernah mengalami, ya, seperti itu. Kemampuan untuk merencanakan, ya, melakukan tindakan untuk mengurangi risiko, baik peningkatan kapasitas, kemampuan, mengurangi kerentanan tadi, ya. Kerentanan seperti yang menyehatkan orang, membangun talut, membangun tanggul, membangun tempat sampah, pembuangan sampah yang benar, reboisasi, ya, terus pengenalan risiko bencana, simulasi bencana, itu peningkatan kapasitas.
Terus kemampuan memantau, mengevaluasi, menjamin keberlangsungan pengurangan risiko bencana sehingga dampak dari bencana itu bisa dikurangi. Minimal, adik-adik sekalian, kalau di suatu daerah itu sudah ada assembly point, titik kumpul, ada jalur evakuasi, di situ ada first aid-nya, P3K-nya, minimal itu ketika terjadi bencana itu tidak seruat ketika itu tidak tersiapkan sama sekali. Ya, oleh karena itu ini bagus adanya perkuliahan ini ya, tapi mungkin menyadarkan saya juga dan jenengan semuanya nanti sebagai tenaga kesehatan di daerahnya masing-masing, mari berperan di dalam pengurangan risiko bencana ini. Kalau perlu bergabung menjadi koordinator pemimpin dari FPRB ya, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Nah, untuk mengenali risiko bencana di suatu tempat ya, adik-adik sekalian, itu ada rumus disebut dengan indeks risiko. Ya, risiko. Ini risikonya itu tinggi apa rendah ya. Tinggi apa rendah. Ini banjir itu di lereng Gunung Kelud ini tinggi apa rendah? Rendah banjir karena nggak ada sungai besar. Sungainya kecil-kecil kalau nggak meletus itu. Tapi kalau gunung meletus tinggi apa rendah? Oh, sangat tinggi. Ya, itu namanya indeks risiko. Nah, indeks risiko bencana itu tidak hanya dilihat dari dampak bencananya, tapi ada rumusnya. Indeks risiko itu rumusnya adalah hazard. Ini ancaman bencana ya, ancamannya apa? Ya, ancamannya hazard. Ini frekuensi dan intensitasnya, sering apa, besar kecilnya, dilihat ancamannya, dikalikan vulnerability, kerentanan itu, vulnerability usia, balita, lansia, bumi, tingkat kesehatan masyarakat, tingkat kesejahteraannya, itu dilihat kerentanannya, dibagi kapasitasnya. Kapasitas itu kemampuan masyarakatnya, mulai dari SDM-nya, kebijakan pemerintahannya, ngatur apa enggak orang gali pasir di sekitar Gunung Kelud itu diatur apa enggak, atau babano di Carno ya, seperti kejadian di Semeru itu ya, banyak meninggal karena kena lahar dingin, ngeruk air di ngeruk pasir di sungai itu loh. Sarprasnya ada enggak? Manajemennya, koordinasi, kolaborasi, integrasinya ada apa tidak? Ada FPRB apa tidak? Ada BPBD apa tidak? Terus ada Puskris ada enggak? Pusat Krisis Kesehatan, PSC, di situ ada tidak? Nah, jadi contoh nih ya, contoh hazardnya itu 5 ya, vulnerability 5, kapasitasnya 1. Berapa hasilnya? 25. Bandingkan kalau ancamannya 5 ya, vulnerability-nya ini, kesejahteraan kesemuanya bagus, cuma 1, kapasitasnya itu 5 gitu ya, bagus. Berarti ancamannya resikonya berapa? 5 kali 1 dibagi 5, berarti 1. Jadi resikonya itu lebih tinggi ini, resikonya loh ya. Jadi ketika ancamannya itu besar, kerentanannya itu tinggi, kapasitasnya itu rendah, SDM jelek, maka risikonya ya tinggi. Tapi kalau ancamannya itu tinggi, vulnerability-nya rendah, kapasitasnya itu tinggi, ya risikonya rendah. Jadi kuncinya adalah tidak di ancaman sebetulnya. Ya, nggak di ancaman, tapi di vulnerability dan kapasitas. Maka dua ini harus digarap, vulnerability dan kapasitas. Harus digarap. Ya, paham ya, sampai di sini ya.
ini ilmu aja, ilmunya Pak Agus sebenarnya perawat, jadi tapi seneng ya dengan seperti ini, terus ke masyarakat, bergabung bersama mereka, mengurangi risiko bencana. Kalau ada bencana saya berperan juga jadi perawat, terus yang jahit, yang infus, pertolongan patah tulang, koordinasi, komunikasi, ya seperti itu. Itu sebagai bentuk jiwa kerelawanan kita, karena orang kesehatan itu sebenarnya awalnya adalah relawan ya, relawan. Oke tadi ya, jadi ancamannya itu diturunkan, kerentanan diturunkan, kapasitasnya dinaikkan, sehingga risiko menjadi turun, seperti itu. Jadi rumusnya risiko itu adalah ancaman dikalikan kerentanan dibagi kapasitas ya, dibagi kapasitas. Mengapa perlu manajemen khusus saat bencana? Karena ini terus terang aja luar biasa ya, nyawa yang pertama itu, dan kesehatan masyarakat itu masalah utama itu ya, kesehatan itu. Dan waktu untuk bereaksi itu sangat singkat. Ini yang paling perlu. Wes salah, gak apa-apa, gak usah direncanakan, Bapak Noai. Gak bisa, karena waktu untuk bereaksi itu singkat kita itu. Begitu dar banjir, dar gunung meletus, dar longsor, dar tsunami, ya waktunya sedikit. Ya. Risiko dan konsekuensi kesalahan dan penundaan itu berakibat fatal. Maka ini siapa leadernya? Wali kota atau bupati? Nah, wali kota bupati ada pembisiknya. Siapa pembisiknya? BPBD, Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan siapa? Ya kita ini nanti. Ya. Situasi dan kondisi yang tidak pasti, nggak jelas. Ya. Terus petugas mengalami stres yang tinggi dan informasi yang selalu berubah-ubah, ini kacau istilahnya ya, kacau. Oleh karena itu hal seperti ini harus kita antisipasi ya. Ya tadi sudah saya sampaikan di sana, ada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana ya. Tadi sudah saya jelaskan semuanya di sana. Ini sudah saya jelaskan. Nah, perencanaan mitigasi sekarang. Yang pertama, pencegahan bencana adalah ini dari istilahnya dari Perkab NPB, bahwa pencegahan itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan risiko. Mengurangi dan menghilangkan risiko bencana. Ingat, risiko sama dengan apa tadi? Ancaman kali vulnerability dibagi kapasitas. Ya. Melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Kesiapsiagaan ini adalah serangkaian upaya dengan untuk mengantisipasi bencana, antisipasi, kesiapsiagaan ya, langkah-langkah yang berhasil guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan tadi ingat, ada potensi, mitigasi itu belum ada potensi, berarti mitigasi baru kesiapsiagaan. Mitigasi itu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran ya. Ini mitigasi struktural, ini penyadaran non struktural, seperti pendidikan gitu, SK, surat perintah ya, SOP. Nah, itu non struktural, itu non struktural ya. Nah, yang pertama sekarang tujuan dari mitigasi bencana. Mitigasi sudah tahu ya istilahnya. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana ya, mengurangi risiko bencana. Maka ini harus direncanakan mitigasinya apa kira-kira. Nah, ini kami di Blitar itu sudah melakukan ini. Jadi
memetakan dulu asesmen, terus dimitigasi. Apa kira-kira mitigasi struktural dan non struktural yang perlu kita lakukan? Ya kalau mahasiswa ya mungkin yang terjangkau oleh mahasiswa. Nah, tujuan dari mitigasi ini adalah meminimalisir risiko tadi ya. Risiko sama dengan apa tadi? Hazard kali vulnerability dibagi kapasitas ya. Meminimalisir risiko. Terus sebagai pedoman pemerintah ada dokumennya, soalnya dokumen mitigasi itu ada RENCON, rencana kontingensi nanti ya. Ada dokumennya yang bisa dibaca oleh semua orang. Ya, nanti mungkin di deskripsi saya share ya bagaimana rencana kontingensi itu, nanti bisa Anda pelajari. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana, ini yang paling penting, menyadarkan, dan ini yang paling susah. Anda sebagai tenaga kesehatan, apapun prodi Anda harus mampu untuk menyadarkan masyarakat. TBD yang menyadarkan masyarakat tentang pentingnya donor, tentang pentingnya kesehatan, ASKES tentang pentingnya asuransi, ikut BPJS, relawan juga harus ikut BPJS ketenagakerjaan, Promkes juga kesadaran menyadarkan dengan health education-nya, dengan pendidikan kesehatannya, perawat juga seperti itu ya. Macam-macam semuanya sesuai dengan bidang kita, bidang gizi, anak farma, K3 ya, semuanya bergerak dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat menghadapi bencana. Ini tujuan mitigasi itu. Jadi mitigasi ini meminimalisir risiko sebagai pedoman pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Berarti apa ini nanti? Kapasitas ini C. Kesadaran masyarakat, kapasitas. Pengetahuan masyarakat, kapasitas. Sebetulnya mitigasi ini adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bencana. Paham ya, Dek ya? Jadi meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bencana. Ini contoh mitigasi bencana. Contoh mitigasi bencana. Ini pentingnya mitigasi di sini. Ini jadi bisa dilihat nanti di slide ya. Mulai dari pra bencana, saat bencana, pasca bencana. Ini tadi tujuan mitigasi sudah saya jelaskan tadi. Terus caranya apa? Pemetaan, pemantauan, penyebaran informasi, sosialisasi, peringatan dini. Semuanya itu adalah untuk meningkatkan kapasitas ya, kapasitas. Ini mulai dari pemetaan, pemantauan, penyebaran informasi, sosialisasi, peringatan dini. Pemetaan itu apa? Acuan untuk menentukan kebijakan, mana titik-titik rawan di daerah itu dipetakan. Ada petanya. Oh sini. Tapi tadi loh, ini KRB, Gunung Kelut, ini tsunami, ini banjir, ini longsor, ini puting beliung. Pemantauan bencana evakuasi saat terjadi di mana tempatnya. Kalau ini di kecamatan A, nanti di balai kecamatan sini. Ini nanti rumah sakitnya ini. Ini transportasinya. Ini koramil kodimnya ini koramil kodim polseknya ini nanti bergerak puskesmasnya. Terus pemerintahan kecamatannya. Nah, ini dipetakan, ada titik-titiknya. Nanti di RENCON ada, dilihat ya contohnya. Kita tidak harus sangat expert di bidang ini, enggak, cuman harus paham lah minimal. Ternyata di bidang kebencanaan itu ada namanya mitigasi yang terwujud dalam dokumen namanya RENCON, rencana kontingensi. Penyebaran informasi ini penting, informasi pada Pemda, wilayah yang rawan ya, cara penanggulangannya melalui media elektronik, radio, sosmed ya, sosialisasi penanggulangan bencana, peringatan dini ya, untuk pengambilan tindakan cepat, peringatan untuk mengurangi risiko bencana, dan persiapan tindakan
tanggap darurat. Peringatan dini atau EWS namanya ya. Early warning sistemnya harus ditoto ya. Early warning system harus ditoto ya. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi itu, jadi dalam pengurangan risiko bencana, salah satunya mitigasi, itu ada badan namanya BPBD. Nah, BPBD ini nanti membawai apa? Membawai seluruh kepentingan, mulai dari pemerintah ya, pemerintah itu OPD ya, OPD, dinas-dinas yang ada di pemerintah ya, seperti apa, dinas kesehatan, dinas sosial, PUPR, perumahan rakyat, terus apa, TNI Polri ya, TNI Polri, terus Kominfo, komunikasi informasi ya, terus rumah sakit, itu OPD di pemerintah. Ada forum-forum FPRB lah, forum pengurangan risiko bencana. Siapa forum pengurangan risiko bencana itu? Anggotanya ya ini juga pentahelik tadi, 1 akademisi, dunia usaha, 3 pemerintah, masyarakat, media. Fungsinya apa? Kolaborasi ini sudah saya lakukan ya, sudah saya lakukan. Yang pertama, akademik itu pakar konsep, punya inovasi. Saya berusaha punya inovasi, alat, inovasi, sistem dan lain-lain. Baca buku ini gimana dipadukan ya, sebagai akademisi memang harus seperti itu. Anda kalau bukan akademisi ya sebatas tahu aja, untuk praktisi nanti seperti itu ya, konsep inovasi. Dunia usaha itu pendorong, dia punya CSR, Corporate Social Responsibility, dana sosial untuk masyarakat dari dunia usaha. Pemerintah yang ngatur, regulator, masyarakat akselerator, yang menjembatani. Media itu yang propaganda, menyebarkan informasi. Kalau ini bisa bekerja sama dengan baik, maka luar biasa ini. Jadi ingat adik-adik sekalian bahwa bencana itu bukan ego sektoral, bukan milik satu orang, bukan ego sektoral, bukan super body yang bisa segalanya, enggak. Kesehatan enggak bisa segalanya. Kita tetap bisa gandeng seperti ini ya, TNI Polri itu keamanannya, Kominfo mediasinya, media, rumah sakit itu nanti untuk pasca bencana ya, PUPR itu untuk penyediaan pengungsi, tenda-tenda pengungsi dan lain-lain kalau ada perumahan ya, dinas sosial gitu, dinas kesehatan ya, rumah sakit lapangan. Dan di IPRB itu masyarakat itu ada banyak, ini masyarakat ini ada PMI, ada BSMI, ada LMI, ada MDMC, Muhammadiyah Disaster MDMC ya, Muhammadiyah Disaster Management Center, dan banyak lagi lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Ada relawan sosial Blitar, ada Rapi, Orari, ada Senkom Mitra Polri, ada Mapala, universitas ya, dengan berbagai macam namanya. Ada sahabat alam yang dia bekerja di bidang pencinta alam, reboisasi dan lain-lain. Seneng banget ini kalau kita ketemu seperti ini ya. Oleh karena itu prinsipnya adalah sapa, libatisasi, parani, libatisasi. Kita jenguk, kita sambangi, silaturahimi, libatisasi. Ayo begitu. Nah, ini harus ada kemampuan skill mulut, communication skill inovasi, skill memimpin, skill negosiasi. Nah, itu penting ya, sehingga kita bisa mengumpulkan dari ini semua ya. Ya ini seperti saya ini di forum pengurangan risiko bencana bersama dengan BPBD ya, FPRB ini di Kota Sehat ini ya, bersama di forum penanganan UKK, unit kesehatan kerja ya, di pasar itu ya. Ini salah satu untuk meningkatkan, mengurangi vulnerability ya, atau kerentanan ya.
kelompok-kelompok rentan ini. Nah, ini ada pedomannya juga dari BNPB ya, dan terkait dengan forum pengurangan risiko bencana. Ini kegiatan kami penyusunan raperda penanggulangan bencana, raperda APB ya. Terus ini ada pembentukan kemarin tuh naskah akademiknya untuk EPRB ya. EPRB ini kumpul semuanya ya. Ini Pak Agus ini ini. Terus ini forum dengan mahasiswa, ini kita di jambore anak ya, ini bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup buat clean day, bersih-bersih sungai ya. Itu. Ini juga bersama BPBD ya. Ini memberikan materi pencerahan. Ini ada Bapena, Badan Penanggulangan Bencana PBNI ya. Ada BSMI, ada Sahabat Alam. Kenal semua Pak Gus ini ya. Ini juga ada unjuk kapasitas ya, peralatan-peralatan kita yang kita punya apa saja. Ini kebetulan punya Prodim Blitar ya. Ya, Prodim Blitar yang sudah kita lengkapi seperti itu. Polkesma alhamdulillah sudah ada disaster emergency team Polkesma, nanti Satgas PKKB. Namanya Satgas PKKB, kebetulan Pak Agus sebagai koordinatornya. Nanti adik-adik sekalian juga harus berperan di sini. Terus ya, ini terakhir ini jambore, kemarin kita ikut jambore Jawa Timur di Magetan ya, di Nguntorona di Magetan ya. Ini upaya-upaya untuk kesiapsiagaan mitigasi tadi itu ya, mulai dari upaya pemberdayaan masyarakat dalam krisis kesehatan ya, mulai perilaku, pengontrol, mobilisasi, evakuasi, kemitraan bidang kesehatan, kemandirian masyarakat, pengembangan sistem peringatan dini. Nah, ini kita kembangkan. Upaya prabencana itu mulai dari ini ya. Ini contoh saja ya. Ada saya ambil dari Puskris ya, Pusat Krisis Kesehatan. Mulai dari bagaimana menyiapkan dari kegiatan pusat, regional, provinsi sampai kabupaten kota ya. Membuat rencana kontingensi, peta geomedik kabupaten kota, jadi daerah ini puskesmasnya apa, kerentanannya apa, potensi penyakitnya apa ya, penyakit, puskesmas, SDM-nya berapa, dokter perawat, minimal ada dokter perawat, bidan, gizi ya, sanitarian, terus dokter spesialis ya, bedah anak dalam kandungan. Nah, itu membentuk tim reaksi cepat TRC, bagaimana mengoperasionalkannya, penyiapan kapasitas masyarakatnya, melaksanakan pemantauan dan informasi. Ini yang kota ya, ini yang provinsi, ini yang pusat. Diatur. Anda bisa masuk di sini, Neng. Pusat ya bisa, di provinsi ya bisa, di kota ya bisa. Ya, seperti itu. Jadi orang kesehatan itu bisa di mana-mana. Ini contohnya peningkatan kapasitas SDM ya, dalam mitigasi peningkatan kapasitas SDM, manajemen bidang kesehatan, Renkon, Kadilapang, tim reaksi cepat, RHA, Rapid Assessment, pengelolaan data dan informasi krisis, penggunaan alat komunikasi, rumah sakit lapangan. Ini perlu pelatihan semua, ini perlu pelatihan ya. Nanti insya Allah kalau IPE, ada IPE nanti bisa pelatihan. Ini adalah contohnya di kesehatan ya. Jadi sesuai dengan jenis bencananya, dukungannya apa, spesifik umumnya apa yang dibutuhkan, kebutuhan. Terus pusat krisisnya itu apa? Ini dari pusat krisis mantau, dari provinsi mendukung, dari kabupaten kota itu operasionalnya ya. Saat bencana, tanggap darurat ya, ini ada penilaian cepat, pertolongan pertama, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan kelompok rentan. Ini ada semua di buku mitigasi ya, pemberian bantuan tanggap darurat, tim-timnya siapa saja, RHA, TRC-nya, tim bantuan kesehatan. Ini syarat-syaratnya ya.
RHI itu siapa? Epidemiolog, dokter. TRC-nya ya apoteker, perawat, minimal punya BTLS ya, transporter, staf komunikasi, bantuan kesehatan ini mulai dokter, perawat bidan, ahli kesehatan misalnya ahli gizi, surveillance, entomologis, ahli kesehatan khusus, ahli reproduksi, dokter anak, termasuk prodi-prodi kita masuk anak farma, TBD ya. Pasca bencananya ini ya, terus ini koordinasi ya. Jadi adanya informasi kebutuhannya apa, dikoordinasikan, terus mobilisasi sumber daya, efektif, efisien, action ya. Ini cara memimpin. Informasinya apa, kebutuhan kita apa, ayo kita koordinasikan, mari kita mobilisasi. Nah, itu ya. Seperti orkestra gitu ya, seperti orkestra. Oke, ini perencanaan kontingensi yang saya ceritakan Pak Gus tadi. Ini ada tahun 2021 kita membuat rencana kontingensi Gunung Kelut. Ini ada pedomannya dari BPBD, bisa dibaca nanti. Jadi rencon ini adalah suatu kondisi yang bisa terjadi tapi belum tentu benar-benar terjadi. Tapi bisa terjadi. Ada unsur ketidakpastian, tapi harus kita antisipasi ya. Jadi rencana kontingensi ini dilakukan sebelum keadaan darurat, lebih merupakan proses daripada menghasilkan dokumen. Prosesnya, siapa melakukan apa, punya apa, titik-titiknya mana saja, kesiapan, upaya bisa mencegah ya. Prinsip penyusunan kontingensi itu adalah disusun bersama sesuai satu jenis ya. Untuk jenis ancaman tunggal, tsunami toh, banjir saja, tanah longsor saja, nggak boleh campur-campur. Ada skenarionya, tujuan disetujui bersama, dilakukan secara terbuka, tidak ada yang ditutupi. Kamu punya apa, bantuannya bisa berapa, uangmu ada berapa, peran dan tugas setiap sektor ya. Terus konsensus bersama, janji kita bersama, tanda tangan nanti dibuat untuk menghadapi keadaan darurat ya. Rencana kontingensi tergabung dalam sektor-sektor, misalnya manajemen, koordinasi, evakuasi, pangan, non pangan, kesehatan, transportasi, sarana prasarana. Ini ada orang-orangnya nanti kita atur. Kita di sini kesehatan ya. Proses penyusunan rencon itu mulai dari penilaian bahaya, penanggulangan kejadian, pengembangan skenario, kebijakan strategi, analisis kesenjangan, rencana tindak lanjut, formalisasi, SK Bupati. Nah, kebutuhan SK Bupati ini kira. Terus aktivasi. Ketika ada kejadian ini, maka kita bergerak seperti ini. Ada pertanyaan, Pak, rencon itu apa SOP? Betul. Rencon itu ada SOP ketika terjadi bencana. Paham ya adik-adik ya? Oke. Ini apa? Kondisi penyusunan rencana kontingensi. Umpama dampaknya ringan bencana itu. LS gak apa-apa, dapat diabaikan, tidak perlu perencanaan. Dampaknya parah, tingkat kejadiannya dapat diabaikan, kebijakan aja yang ada. Dampaknya parah, contoh gali pasir di sungai, tapi itu nggak apa-apa, nggak pernah terjadi kejadian apa-apa. Kebijakan aja, hati-hati di situ ya, tidak boleh menggali setinggi lebih dari 2 meter mau gitu. Jadi bisa dilihat, di cross tabkan ya, di cross tabkan. Nanti bagaimana ini jawabannya di sini. Oke, jenis rencana dalam penanggulangan bencana ada disaster management plan tadi itu ya. Itu terus rencana mitigasi tadi disusun pada kondisi normal ya. Rencana kontingensi ya, ada
ada disaster management plan itu secara besar, terus mitigasi itu sesuai satu bencana, Rencon tadi ya, ini satu bencana, terus operational plan satu bencana juga, rencana operasi, rencana pemulihan juga gitu ya, apa fokus-fokusnya yang dilakukan ya, seperti itu. Ini rencana operasi tanggap darurat, aspek operasi tanggap darurat, manajemen kedaruratan, emergency management ya, mulai dari perlindungan pendataan korban, penyelamatan evakuasi, penampungan sementara, pangan non pangan, kesehatan medis, gizi, keamanan, nelayan masyarakat, pendidikan, pengaman lokasi bencana, media center, penanganan kelompok rentan, pembersihan kota, aspek teknis lainnya. Ini semua harus sinergis, bersama kita bisa ya, kita bagian dari yang nomor yang ini ya, kesehatan. Oke. Aktivasi rencana operasi dilakukan, aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi ketika terjadi bencana, dan ini wilayahnya yang memberikan instruksi adalah gubernur, bupati, wali kota. Ada TRC, ada kaji cepat ya, terus hasil kerja TRC itu sebagai acuan untuk operasi tanggap darurat. Aktivasi posko, ada pusdalop, sudah saya jelaskan terkait dengan komando dan kemarin ya di penjelasan Pak Agus yang lain. Di posko ini ada nama ruangan ya, ada rapat koordinasi, ada pimpinan, alat komunikasi, data media center. Ini latihan buat posko ya, posko ini penting. Pembangunan tugas sektoral ya, sesuai sektor kita, kesehatan, pemulihan darurat ya, termasuk ini jalan, jembatan, pelabuhan, ini ya, pasokan bantuan, pengakhiran tanggap darurat, terus perencanaan pemulihan, ini pasca bencana, melakukan pengkajian kebutuhan sumber daya kesehatan pasca bencana, jitu pasna apa ya, pengkajian pasca bencana, terus menyusun rencana rehab rekonstruksi, melakukan rencana, memonitor evaluasi. Ini ada di sistem informasi ya Pak Agus, ada itu berapa puskesmas yang rusak dan lain-lain, itu ada di situ. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada perencanaan di bidang krisis kesehatan, ada pra bencana, bencana dan pasca bencana, ada mitigasi kontingensi ya, terus ada rencana-rencana darurat, terus rencana pemulihan ya. Insya Allah itu yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.